hari Jumat, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk belajar. Dan kemarin ibu sudah menonton videonya, video yang menceritakan pengalamannya yang sungguh luar biasa ya. Apa yang dialami, apa yang dirasakan selama ini, mengungkapkan unek-unek di dalam sebuah video yang kalian kemas sedemikian rupa, yang pengalamannya menarik semua dan sikap yang mau diambil ya rata-rata sangat menginspirasi. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan video tugasnya. Jadi bagi yang belum, masih ditunggu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sebelum belajar, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang hati nurani. Bantu kami agar kami dapat mengetahui hati nurani, sehingga kami akan selalu mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari, serta bersedia melatihnya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan dan menyucikan hati nurani kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sesuai yang ada di dalam doa, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kita akan belajar tentang bertindak menurut hati nurani. Hati nurani itu dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Kalau secara luas, hati nurani itu adalah keinsafan akan adanya kewajiban ya. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Nah, sedangkan dalam arti sempit merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret atau nyata yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Jadi hati nurani itu dalam arti luas dia adalah kesadaran yang tumbuh dalam hati kita. Nah, kemudian dalam arti sempit ya, kita itu selain sadar, kita bisa tahu perbuatan kita itu baik atau buruk. Sesuatu itu berdampak baik atau buruk bagi kita ya. Jadi bisa dibedakan ya, dalam arti luas bahwa itu merupakan kesadaran yang timbul dalam hati kita. Tetapi dalam arti sempit, kita bisa menyadari hal baik dan hal buruk dengan menggunakan hati nurani kita. Jadi kalau hati nurani kita berfungsi, maka kita bisa membedakan hal itu baik atau buruk untuk kita. Hal itu baik atau buruk untuk kita perbuat. Oke, di sini ada sebuah cerita. Judulnya Mendengarkan dan Menaati Hati Nurani. Simak baik-baik ya, Ibu akan membacakan. Lalu nanti di akhir kita akan diberikan pertanyaan. Seperti biasa. Judulnya adalah Mendengarkan dan Menaati Hati Nurani. Edo adalah seorang siswa kelas 6 yang sekolah di sebuah SD Katolik. Edo tinggal agak jauh dari sekolahnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari menjadi tukang cuci pakaian, sementara ayahnya sudah meninggal ketika Edo duduk di kelas 3 SD. Setiap hari ia pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sepulang sekolah, setelah membantu ibunya, Edo sesekali bermain bersama teman-temannya. Setelah beberapa bulan, teman-temannya memiliki mainan baru yang disebut tablet. Dengan gadget tablet tersebut, teman-teman asyik bermain aneka games.
Sedangkan Edo hanya bisa melihat teman-temannya yang berkonsentrasi penuh dengan mainannya. Edo mulai merasa bahwa teman-temannya lebih perhatian kepada mainannya. Dalam hati, Edo sebenarnya ingin memiliki mainan seperti teman-temannya. Tetapi Edo menyadari bahwa ibunya tidak akan memiliki uang yang cukup untuk membeli mainan yang mahal itu. Ia pun berusaha melupakan keinginan hatinya itu dengan kegiatan lain. Pada suatu pagi, Edo bangun kesiangan. Maka tanpa sarapan, Edo segera pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Bahkan pagi itu Edo naik angkutan pedesaan menuju ke sekolah dengan harapan tidak terlambat tiba di sekolah, meskipun harus menggunakan uang jajan yang ia kumpulkan jika ibunya memberinya uang. Satu demi satu penumpang angkutan pedesaan tersebut turun, sedangkan Edo masih beberapa ratus meter untuk sampai di sekolah di ujung desa. Ketika angkutan pedesaan hampir tiba di sekolah, Edo melihat sebuah tas hitam yang cukup bagus. Rupanya ada penumpang yang ketinggalan tas dan isinya di bawah tempat duduk. Ia pun memegang dan melihat-lihat tas tersebut. Rupanya tas hitam tersebut berisi tablet, dompet, dan kamera. Tanpa berpikir panjang, Edo pun membawa tas hitam tersebut karena tempat tujuan sudah dekat. Untung, kegiatan belajar di sekolah belum dimulai. Edo pun segera menuju kelas untuk mempersiapkan pelajaran hari itu. Ketika istirahat, Edo bergegas ke kamar kecil untuk melihat jelas isi tas hitam yang ditemukan di angkutan pedesaan. Dari tas tersebut tampak ada sejumlah uang, KTP, kartu ATM, dan identitas pemiliknya. Edo pun tidak mengenal identitas yang ada pada tas tersebut karena berdasarkan identitas tersebut pemiliknya tinggal jauh di kota besar. Edo mulai berpikir untuk tidak mengembalikan tas berserta isinya. Maklum, di dalamnya ada tablet, mainan yang selama ini ia dambakan, juga sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Tetapi ia pun merasa bahwa tas tersebut bukan miliknya. Ketika sedang melihat-lihat isi tas, Johnny dan Tony masuk ke kamar kecil. Edo pun menceritakan kejadian sesungguhnya mengenai tas yang ia temukan. Bahkan Edo pun bertanya, "Johnny dan Tony, saya kebingungan dengan barang-barang ini. Jika seandainya kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan terhadap tas dan isinya ini?" Oke, sekarang pertanyaannya dilempar untuk kita semua. Coba kamu bayangkan kamu menjadi Edo, ya, menjadi Edo seperti anak yang ada dalam cerita tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu menjadi Edo, apa yang akan kamu lakukan dengan tas dan isinya itu? Dan sertakan juga alasanmu, ya. Jika kamu mengembalikan, apa alasanmu? Jika kamu tidak mengembalikan, apa alasanmu? Ya. Jawab dengan sejujur-jujurnya dari hatimu yang paling dalam, ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Edo? Oke, kamu bagikan ya pendapatmu. Kamu mau tuangkan dalam tulisan, ya. Kalau kamu hobi menulis, bagikan pendapatmu melalui sebuah tulisan. Dan jika kamu tidak hobi menulis, kamu boleh menggunakan cara lain.
yaitu lisan, seperti membuat sebuah video atau ya sesuai dengan kreativitasmu ya. Jadi kamu pilih hari ini tugasmu, boleh kamu kemas dalam bentuk tulisan ya. Jika dalam bentuk tulisan, tulis dengan rapi supaya ibu bisa membacanya, supaya ibu lebih semangat lagi membacanya ya. Kemudian jika dalam bentuk video, kamu sampaikan dengan jelas pendapatmu. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Salam Maria. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kugugu semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur ya, selalu berbahagia dan juga jaga kesehatanmu ya. Selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.